Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap lancar dalam beraktivitas. Generasi muda adalah generasi yang dipersiapkan oleh generasi tua untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di masa yang akan datang. Maka persiapkan diri, baik itu pengetahuan, perluasan wawasan dan lain sebagainya. Hari ini adalah hari di mana generasi muda sedang bergelut di dunia pendidikan yang dengan harapan bahwa mereka adalah pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Harapannya yang paling utama adalah mampu menjalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Yang pertama adalah fungsi umum Pancasila. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dan tindakan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila juga sebagai pijakan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Sehingga Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, apapun persoalan-persoalan yang ada di dalam sebuah negara, contohnya negara Republik Indonesia, apapun persoalannya, maka Pancasila adalah sebagai panduan hidup yang mengarahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat kenegaraan. Poin kedua adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai bahan acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara, baik yang dirancang, dibuat, dan disahkan, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga sebagai rujukan sumber hukum yang dibuat. Nah, sebagai contoh, bila negara ingin membuat kebijakan tentang pengakuan penganut kepercayaan, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Sehingga Pancasila ini apabila dijalankan sesuai dengan apa yang diatur, maka fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum perlu dijalankan. Sebagai contoh, negara melakukan sebuah kebijakan, membuat sebuah kebijakan atau merancang undang-undang, tentu diuji dulu dan dikaji melalui Pancasila. Karena apabila membuat kebijakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka ini melanggar ataupun seperti yang sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah tidak Pancasilais. Nah, banyak persoalan-persoalan akhir-akhir ini yang mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap sebagian masyarakat bahwa menentang dengan nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila ini dijadikan sebagai sumber segala hukum. Apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat, maka harus dipertimbangkan apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Karena di dalam Pancasila poin terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhir-akhir ini, nilai-nilai yang terkandung di sila kelima seolah-olah tidak diwujudkan oleh pemerintah. Pemerintah adalah sebagai penyelenggara negara, tentunya harus memahami
nilai-nilai Pancasila dan mengambil sebuah kebijakan yang sifatnya keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat umum. Terus poin ketiga adalah Pancasila sebagai sumber norma. Nah, di sini norma merupakan aturan yang tidak tertulis. Namun, walaupun norma itu tidak tertulis, norma juga sangat melekat di dalam kepercayaan masyarakat itu sendiri. Nah, norma-norma ini biasanya tidak tertulis tapi sangat melekat. Artinya ini sifatnya kepribadian. Sebagai norma, Pancasila juga sebagai norma, sebagai aturan ataupun sebagai kebiasaan masyarakat. Kenapa founding father kita dulu itu mengambil Pancasila poin-poin 5 sila ini diambil dan dirancang tentu yang sesuai dengan norma-norma yang melekat pada diri masyarakat bangsa Indonesia. Poin keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Hal ini merupakan buah dari kesepakatan atau hasil rumusan para intelektual pendiri bangsa. Tentu kita sebagai generasi penerus tidak boleh mencederai kesepakatan para pendiri bangsa tersebut. Nah, sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, mungkin ada setahun atau 2 tahun yang lalu, ada sekelompok orang mencoba untuk merubah Pancasila menjadi Trisila. Nah, ini tidak secara langsung ataupun secara terbuka sekelompok orang mencoba untuk mencederai kesepakatan para pendiri bangsa. Nah, bisa dianggap kalaupun sekiranya saya secara pribadi menganggap ini adalah sebagai pengkhianatan. Padahal kehadiran Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur. Salah satu fungsinya adalah perjanjian luhur, sebagai perjanjian luhur. Nah, apabila kita merubah Pancasila yang sudah disepakati oleh founding father kita, tentu dia adalah sebagai pengkhianat. Nah, kita sendiri tahu bahwa siapa-siapa saja yang mencoba merancang dan mencoba merumuskan kembali Pancasila yang yaitu disingkatlah gitu sebagai menjadi Trisila. Nah, ini persoalan-persoalan bangsa yang tentunya yang menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini adalah pemerintah yang menjadi tanggung jawab sebagai pengelola negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak kemunculannya sebagai ide yang telah menjadi ideologi bangsa, maka Pancasila dianggap sebagai cerminan falsafah hidup yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sehingga banyak kaum muda menganggap Pancasila sebagai ideologi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Tentu di dalam kelima sila Pancasila perlu atau mungkin kita pernah meneliti, menelaah nilai-nilai di dalam Pancasila itu sangat sesuai dengan kejiwaan masyarakat di negara Indonesia ini. Selanjutnya poin kedua adalah fungsi Pancasila secara spesifik. Yang bagian pertama adalah sebagai pedoman hidup bangsa. Seperti yang saya sampaikan pada awal video tadi, bahwa Pancasila sebagai pedoman tingkah laku manusia Indonesia. Apabila negara melangsungkan kegiatan misalnya diplomatik, nilai-nilai Pancasila tidak boleh dilepas, apalagi mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan atau melibatkan kehadiran nilai-nilai Pancasila. Tentu kita tahu bahwa hubungan diplomatik antar negara, misalnya akhir-akhir ini di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, ketika beliau melakukan diplomatik ataupun untuk mengajak kerjasama antar negara, tentu kehadiran beliau merupakan tidak hanya kehadiran secara pribadi, tapi dia bersifat sebagai kenegaraan, kegiatan-kegiatan kenegaraan. Nah,
Di dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan ini, tentu sebagai seorang Menteri Pertahanan, nilai-nilai Pancasila tidak boleh dilepas. Nah, di dalam setiap mengambil keputusan dalam kegiatan diplomatik itu, jangan sampai tidak melibatkan nilai-nilai Pancasila, sehingga apabila itu terjadi, maka kepribadian sebuah negara terlepas, padahal kehadiran dia dalam melaksanakan kegiatan diplomatik itu sebagai utusan dari sebuah negara, sebagai perwakilan dari sebuah negara untuk melakukan hubungan kerjasama antara satu dengan yang lain. Terus selanjutnya adalah poin kedua dari fungsi Pancasila secara spesifik. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dalam hal ini, baik instansi negara maupun organisasi kemasyarakatan, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi ideologinya. Nah, dalam hal ini, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa, baik itu negara maupun organisasi kemasyarakatan. Negara sudah tentu sudah diberikan contoh oleh para pendiri bangsa terdahulu bahwa kehadiran Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dimuatkan perilaku dan tingkah laku, baik itu yang sifatnya organisasi, instansi dan lain sebagainya. Tentu Pancasila harus dijadikan sebagai jiwa bangsa. Nah, setiap orang yang menjabat ataupun yang memimpin dalam sebuah organisasi tentu perlu diperhatikan bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai jiwa dalam menjalankan proses kegiatan keorganisasiannya. Selanjutnya adalah poin ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila juga kenapa dikatakan sebagai kepribadian bangsa? Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa Pancasila adalah jawaban dari pertanyaan tentang apa kepribadian bangsa yang sesungguhnya. Kalau melihat kepribadian sebuah bangsa, contohnya bangsa Indonesia, tentu yang perlu kita lihat adalah Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita memiliki Pancasila yang sebagai ide intelektual para pendiri bangsa. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Di dalam Pancasila termuat beberapa macam nilai. Misalnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita melihat poin-poin di dalam 5 sila ini, tentu dari setiap poin memiliki bagian-bagian penting sehingga menjadikan sebuah cita-cita berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu kita memiliki cita-cita bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, baik itu suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini, setiap kita memiliki keyakinan dan di dalam Pancasila bahwa kita sebagai warga negara harus memiliki kepercayaan, karena Pancasila adalah sebagai cita-cita. Terus poin kedua dari Pancasila tersebut adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu cita-cita kita di dalam proses pelaksanaan kenegaraan yang tentunya yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksana, sebagai eksekutif, Indonesia memiliki cita-cita bahwa
Indonesia harus menjadi negara sebagai salah satu negara yang menjadikan contoh bahwa dalam penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terus poin ketiga adalah persatuan. Nah, ini sudah pasti. Apabila kita bercerai-berai, tentu Indonesia sampai hari ini tidak akan merdeka. Karena para leluhur kita dulu bersatu sehingga lahirlah bangsa Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus poin keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam poin silah keempat ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam persoalan-persoalan kenegaraan harus melalui musyawarah dan mufakat. Contoh, apabila kita melaksanakan pemilihan umum, maka kita harus musyawarahkan terlebih dahulu sistem apa yang harus yang kita ambil, sehingga di dalam proses berdemokrasi tentu harus sesuai dengan silah keempat ini. Terus silah kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita para pendahulu, cita-cita para pendiri bangsa yang yang merancang Pancasila ini tentu sangat tinggi. Mereka menginginkan, founding father kita menginginkan bahwa Indonesia itu tetap melaksanakan dan harus ataupun terwujud impiannya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.